Assalamualaikum, balik lagi ke YouTube channel aku, Lioy. Jadi kita tuh mau ngebahas tentang medsos live versus real life. Nah, jadi kehidupan di dunia maya dan kehidupan di dunia nyata. Aku pengen mempertanyakan gitu ya, kenapa orang tuh banyak menyimpulkan kehidupan mereka cuma dilihat dari sosial media. Padahal kan kenyataannya di sosial media tuh hanya 10% dari kehidupan nyata. Itu menurut aku personal. Contohnya ya, misalkan aku selalu update foto makanan di sosial media atau di story Instagram. Jadi aku tuh kalau lagi makan di foto, kalau nggak di story, di update, pokoknya di selalu aja di story. Terus ada beberapa orang yang bilang, ih ngapain sih lu story-story kayak gitu? Masih banyak orang yang kelaparan. Menurut aku sih nggak ada hubungannya gitu dengan kita bikin story orang kelaparan, nggak ada gitu. Orang kelaparan berarti kan orang itu mungkin gak punya uang buat makan, atau enggak orang itu mungkin belum mau berusaha untuk mencari uang buat makan gitu kan. Nggak ada hubungannya sama sosial media yang kita tampilkan demi cuma buat makanan kita doang gitu. Nah, tapi orang tuh kan nyimpulinnya dasar sombong, cuma liatin makanan-makanan doang, cuman kayak apa sih? Ngabibita. Nah, kalau ibaratnya kalau kata Sunda tuh ngebibita ya. Aduh, apa sih bahasa Indonesia yang ngebibita tuh? Bikin orang pengen gitulah, bikin orang pingin buat makan itu gitu. Ya nggak apa-apa sih gitu. Karena tujuan dari sosial media itu kan media untuk menyampaikan informasi salah satunya. Jadi ketika aku posting foto makanan yang menurut aku enak dan bagus di foto, kan mereka nanya, misalkan ada yang nanya gitu, ada yang julid tapi ada yang nanya juga, itu makanannya belinya di mana gitu, gimana makanannya enak kan di restoran itu. Nah, jadi kan media informasi juga. Iya, jadi gitu. nambah informasi ke orang lain juga kan. Iya, siapapun ya, orang misalkan yang sering posting makanan, mungkin ada beberapa orang yang julid. Tapi kita kan nggak tahu orang yang sering posting makanan itu mungkin sedekahnya lebih banyak daripada orang yang ngejulitin, daripada orang yang cuma ngomong doang kan gitu. Itu kan kita nggak tahu karena itu mungkin real life-nya dan nggak mungkin juga diposting. Kalau posting namanya ria. Iya guys, sombong banget tuh. Udah nambah lagi julid-julid iya, kan gitu. Udah gue posting makanan, gue posting makanan buat orang lain gitu, kayak ini hasil dari aku loh. Lah percuma juga, nanti kita disebut sombong juga. Dan itu lebih parah mana sok coba. Jadinya menurut aku sih sekarang orang tuh gampang banget nyimpulin dari apa yang dilihat dari sosial media. Padahal itu cuma 10% doang loh dari kehidupan nyata gitu. Nah kalau kamu gimana sih? Ada nggak yang ngejulitin kamu cuma dilihat dari sosial media gitu? Kalau aku sih lebih banyaknya sekarang kan lagi pandemi kayak gini ya. Jadi kayak kita kan seringnya di rumah terus gitu. Ya. Dan kita pasti nyari kegiatan yang bisa dilakukan di rumah gitu. Betul. Nah, salah satunya yang aku suka tuh kayak dengerin musik gitu ya. Dan aku kebetulan suka Blackpink gitu ya. Nah, aku tuh kayak sering banget update tentang Blackpink gitu. Jadi, tapi orang lain tuh nyangkanya kayak, ih si ini mah Blackpink mulu, si itu mah Blackpink mulu. Jadi seakan-akan aku bener-bener tiap harinya tuh ya udah Blackpink terus Blackpink itu. Padahal kayak di rumah tuh itu tuh untuk ngilangin stres doang misalnya kayak gitu. Padahal di dunia nyatanya aku mencoba untuk ningkatin skillnya di rumah gitu, kayak belajarnya gitu, terus kayak beres-beres rumah misalnya kayak gitu. Kan nggak harus masa sapu-sapu terus kayak hi guys aku lagi nyapu loh di sini aku lagi ngepel, aku lagi nggak mungkin dong gitu kan, kayak kita nanti nyapunya lama gitu kan. Betul. Kalau aku sih gitu sih. Jadi ada yang nyinyir kamu tuh tentang apa yang kamu posting. Lihat Instagramnya ya. Lihat Instagramnya Nista, cuma sedikit fotonya. Dan dia emang isinya cuman kayak hiburan lah ya untuk Blackpink. Dan dia juga kayaknya menggunakan sosial media. Jadi mungkin 10%, 1%-nya untuk nge-share informasi karena dia buat hiburan itu, tapi 9%-nya dia buat mencari informasi yang dia bilang buat Blackpink atau buat cari-cari siapa gitu. Nah, kalau ada yang ngejulitin itu, terus kamu jawabnya gimana? Kalau aku sih lebih ngejawabnya ya karena aku lagi suka aja gitu. Dan apa ya aku nge-share, nge-storyin yang aku suka aja, yang aku senengin gitu. Gak harus aku update status tentang sedih so. Masa kan orang lain mau ikut sedih tentang kita, itu kayak nggak banget sih untuk aku ya. Untuk aku ya, nggak tahu untuk orang lain gitu kan. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong, ada yang bilang
kayak misalnya gini mungkin ya, ih Nisa Blackpink, si Blackpink gitu kan, pasti ih itu tuh si Blackpink, itu tuh si Nisa Blackpink ya pasti. Iya, Soalnya iya. yang dia simbolkan karena status kamu semua tentang Blackpink itu hampir semuanya ya. Dan emang yang pengen kamu tunjukin di sosial media tuh itu kan. Itu kenapa harus disimpulkan sama kita kalau dia tuh suka kalau dia tuh sebenarnya Blackpink atau enggak yang bener-bener bucin parah, padahal kan kita nggak tahu kehidupannya Nisa tuh seperti apa. Mungkin dia ada pekerja sampingan, mungkin dia juga ngelakuin apa yang nggak kita share di sosial media. Kenapa orang tuh cuma bisa nyimpulin di sosial media doang gitu, kenapa? Nah kalau aku pribadi nih Nisa, aku kan sering banget main, Nah, suka banget main ya, aku main pun sama ya. Iya, Tapi sama. sebelum pandemi ya, Iya. jadi sebelum pandemi ini aku tuh sering banget keluar main, dan hanya untuk pertama sih kayaknya aku tuh suka banget jajan, maksudnya kayak kuliner, yang cari makanan-makanan baru yang bisa aku pelajari kalau aku mau masak makanan itu tujuannya. Kan orang nggak tahu, aku cuma posting, padahal gimana ya caranya Iya. kalau bikin ini makanan harus aneh. bisa dibikin di rumah. Nah Kan. gitu. Aku kan caranya harus cari tahu dulu makanan apa yang aneh dan dengan cara jajan. Dan jajannya itu sambil jalan-jalan. Kalau jalan-jalan sambil foto-foto, dan aku suka banget juga foto-foto sama jalan-jalan gitu ya, kayak ngelihat hal-hal yang baru, tempat yang baru. Terus teman-teman aku tuh kalau ngelihat aku pertama kali langsung Silia main wae cenah. Padahal aku tuh berumah tangga juga, sama aku pengusaha juga, ngerjain hal lain juga, aku bisnis juga. Tapi kan nggak aku tunjukin semuanya di sosial media kan. Nggak aku lagi nyapu nih guys. Ini lagi nyapu cuci piring guys. Nggak bisa kan gitu. Aku lagi mandi loh guys. Masa gue harus semuanya ditunjukin gitu di sosial media? Kan enggak. Aku yang tunjukinnya senang-senang aja gitu. Yang misalkan yang mudah-mudahan itu bisa jadi informasi kan gitu. Buat orang lain tuh. Sama aku main piano. Kalau aku kan selalu ada sosial media aku, Instagram aku ya. Perbedaannya jauh ya kita. Ya aku emang postingnya juga banyak banget lah ya gitu. Terus aku tuh suka banget main keyboard kan, main piano. Tapi tau gak sih sebenarnya di real life ini, di kehidupan nyata ini, aku tuh jarang banget loh main piano. Dan cuman aku bisa tunjukin di sosial media. Karena apa? Biar aku simpen dan biar aku lihat. Udah kalau dimainin, karena aku tuh sebenarnya jujur nggak punya hobi. Jadi semua yang di sosial media itu hanya untuk ya udah mau posting aja, iseng aja, mau posting karena suka itu kan. Tapi kalau hobi buat main, nggak di sosmed, nggak ditunjukin tuh aku tuh jarang banget gitu. Dan itu jadi kesimpulan dia main piano terus. Padahal mah aku tuh jarang banget, dan yang dilihat sosial media kan itu gitu. Nah makanya jangan sekali-kali, menurut aku sih jangan nyimpulin sesuatu dari sosial media gitu. Jadi ada juga orang yang kayak ketika ngelihat kamera atau enggak ketika ngelihat sosial media ya, dia tuh bisa banget ngomong, ngechat gitu. Ya Nis gimana, blablabla, ngomong, tapi pas ketemu langsung Diam. kayak diam. Itu lebih ke aku mungkin. Aku kayak gitu. Iya. Tapi aku juga kayak gitu loh, sejujurnya aku tuh orang yang sangat pendiam dan jaim. Jadi harus panas dulu gitu, harus lihat-lihat dulu nih gimana ya, bisa nggak ya, nggak bisa langsung kayak kalau aku nih udah ketemu kamera udah otomatis udah langsung ngomong, bisa ngomong. Kalau nggak ketemu handphone gitu ya, udah bisa bercanda apa. Tapi ketika ada orang siapapun gitu, apalagi yang lebih tua, langsung kayak Aduh, ya jaim gitu. banget, benar-benar jaim banget gitu. Jadi bukan buat, tapi emang itu diri aku tuh seperti itu guys gitu. Dari kecil pun aku kayak gitu, pemalu. Bohong banget sih lo, pemalu. Emang kayak gitu gitu ya Nis ya. Iya kan? Emang kita tuh ada sisi itu tuh aslinya kita Iya, itu gitu. emang asli kita. Dan sosial media tuh hanya bentuk ekspresi aja. Dan mungkin ekspresinya dilihat orang banyak, jadi semoga orang itu bisa nyimpulin, oh dia tuh gini ya. Dan aku kaget juga Nisa ternyata bisa ngedance. Dan dari dulu kita kenal tuh emang dia tuh jarang ngomong sama jarang, pasti Iya, dia tiba-tiba ketemu, hai Kamia. Ya mungkin. Terus kayak jadi first impressionnya langsung kayak kenapa dia anak nih? Gitu kan. Wah. Kan kayak gitu kan, nggak mungkin itu, maksud aku tuh. Jadi Terus kayak kalau misalnya di storyin misalnya mukanya kayak gini gitu. Padahal pas ketemu, hai bla bla bla, orangnya asik banget Asik gitu ya. banget. Mukanya aja yang kayak kelihatan Jutek. jutek, padahal pas ketemu, pas ngobrol itu asik banget, bisa jadi asik banget gitu. betul sekali. Kadang-kadang mungkin ya sosial media itu media ria. Iya bener-bener kebanyakan, dan yang nonton pun kalau misalnya Ria tuh banyak banget yang nonton. Iya Misalnya benar. kayak gini,
Kita lagi misalnya ya kita jalan-jalan, terus di belakangnya ada mobil-mobil yang gede gitu, yang gitu keren ya. gitu. Terus Yang itu pasti banyak banget yang nonton. Iya Aku sih. yakin serius. Misalkan ya, aku juga kadang-kadang ya, misalkan ini foto cermin depannya handphone. Baik. Bener nggak suka kayak gitu kan orang, karena emang mungkin sosial media tuh media untuk ria tuh maksudnya dari media untuk kita bisa show off, kita bisa mengekspresikan diri apapun itu, dan emang kebanyakan orang seperti itu. Dan itu kayak ya udah emang kayak gitu loh sosial media, kenapa kita harus ribet, orang lain aja kayak gitu. Dan mungkin banyak orang yang mau nge-show off diri atau nge-show off karya yang dia bikin. Nah, bedanya itu. Beda. Atau nggak barang yang dia Iya, punya. setiap Nah, orang kan beda-beda. judulnya show off gitu. Media tuh pergunaannya untuk itu. Jadi media itu untuk mengekspresikan diri, bukan mencari jati diri. Nah, bukan untuk mencari jati diri kita biar itu bakal jadi seperti ini, nggak ada sama sekali. Kita butuh media, tapi untuk mencari informasi dan untuk memberikan informasi. Dan kita juga butuh dunia nyata ini untuk mengapresiasikan diri kita dan untuk mencapai tujuan kita nanti ke depannya. Gitu sih menurut aku. Terus misalkan lagi PSBB ini nih, kita lagi main keluar kan misalkan. Iya. Terus misalkan kita lagi foto dan kita nggak pakai masker, dan kebetulan ya lagi nggak pakai masker. Terus dilihat sama orang, ada beberapa orang yang bilang, misalnya ada yang berpikir mungkin, itu kenapa sih nggak pakai masker buat foto apa-apa dan sebagainya gitu. Dan mereka tuh nggak tahu kita fotonya di mana, keadaannya kayak gimana. Terus kita juga kenapa udah bisa sering ketemu tuh karena emang saling udah sama-sama negatif. Jadi mereka tuh nggak tahu gitu. Masa aku tuh harus dari awal gitu. Kita update foto, kita mau di sini nih foto, spot fotonya di sini, tempatnya di sini. Terus kita juga udah cuci tangan. Terus kita juga ini enggak lah gitu, dia capek gitu kayak gitu. Dan kita cuma foto doang loh gitu. Emang kebetulan lagi nggak pakai masker. Dan sebenarnya emang diperbolehkan sih, kan kita diperbolehkan buka masker tuh ketika kita makan sama ketika foto, tapi jangan lama-lama gitu kan. Emang boleh, itu diperbolehkan gitu. Jadi pas kita nggak pakai masker, disangkanya mungkin kok nggak pakai Seharian masker, itu, gitu. mungkin seharian apa. Padahal aku aja kalau ke musola, ke kamar mandi pun sama pakai masker gitu. Bawa mukanya sendiri, Bawa pakai sendiri. sejadah sendiri, bawa makanan sendiri, dan bawa hand sanitizer sendiri. Jadi itu wajib banget, ya cuma minta doang. Jadi kita nggak tahu orang-orang di luar sana seperti apa ke protokolnya, dan jelas, dan kita yang tahu loh kita protokolnya seperti apa, bener nggak? Di sini di Bandung termasuk yang banyak juga yang nggak pakai masker ya guys ya. Kayak di jalan atau nggak di tempat makan ada, maksudnya yang kayak habis makan pun masih nggak pakai masker. Jadi masih banyak yang kayak gitu, tapi ya kita nggak ikutin gitu. Kita mah ngikutinnya sesuai sama protokol aja, kayak gitu sih menurut aku. Jadi itu aja guys, perbedaan antara medsos live sama real life. Bener-bener beda banget, dan emang kita tuh harus memprioritaskan di real life ini ya. Kalau bisa jangan ngejudge ya, kita cukup untuk bersenang-senang aja, gunakan seperlunya mencari informasi, dan jangan lupa untuk terus selalu berpikir positif, jangan julid, jangan nyinyir. Kalau misalkan lu nggak suka ya lu tanya, lalu bilang gitu. Atau lebih baik dia dilihat aja. Kalau benar-benar gak suka ya udah nggak usah dilihat. Itu aja kesimpulan dari kita, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan kalian komen kalau misalkan ada saran buat kita. Itu aja ya guys ya. Dadah, assalamualaikum.